Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin wa ba'd. Para alim ulama, para kiai, wabil khusus sahibul fadilah Kiai Masyhur Yahya Mufid, pengurus cabang Nahdlatul Ulama khususipun Kiai Mukhbir, keluarga besar Mataram Raden Sudibyo Laksono, dan para anggota alam-alam Mataram dan para sesepuh sedoyo, pejabat pemerintah yang kula hormati, alhamdulillah wa syukurillah. Terus niki memang kula kali panjenengan memang kula dipun juga ini salah satu perwakilan daripada Purbalingga. Prabu kepengen berbagi kali kula. Akhirnya kebanggi ke beliau kula ngobrol-ngobrol khususnya masalah yang berkaitan dengan isu-isu yang sekarang lagi viral. Dan viralnya sudah bukan di dunia maya lagi, memang di dunia nyata. Jadi kalau ada yang mengatakan ini adalah viral di dunia maya, bukan, sudah dunia nyata. Jadi artinya sudah dianggap permasalahan yang menurut saya sangat serius untuk bangsa dan rakyat ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa menyelesaikan ini dengan sebaik mungkin. Karena kita bergerak ini bukan dalam rangka memusuhi siapapun, bukan dalam rangka membenci siapapun, tapi semata-mata dalam rangka membela bangsa dan sejarahnya, meluruskan yang telah dibelokkan dan memukul mundur kekuatan orang-orang yang akan merusak bangsa ini. Itu saja yang kita. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW nanti di akhirat nanti. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian, memang ada satu persepsi yang salah yang dibangun sementara ini di Indonesia. Apa persepsinya? Adalah ketika muncul orang-orang yang berbicara tentang masalah nasab habaib, berbicara tentang oknum-oknum habaib yang telah melakukan hal-hal yang batil di Indonesia ini, yang telah melakukan hal-hal yang tidak benar di Indonesia ini, bahkan lebih condong destruktif, yaitu adalah menghancurkan pondasi-pondasi yang telah dibangun oleh leluhur kita ini. Seperti juga terjadi ada pemalsuan makam. Itu pemalsuan makam itu bukan dunia maya, yaitu dunia nyata. Dan saya sendiri sudah menyaksikan, saya sudah terjun. Saya kemarin ada laporan dari Rembang, mohon maaf Kiai, ini bukan dunia maya, ini nyata Kiai. Insya Allah nanti saya kesana. Kemarin saya di Brebes. Kemarin di Brebes itu kebetulan ada makam palsu, akhirnya sudah diratakan oleh masyarakat berdasarkan koordinasi dengan pejabat setempat. Itu sudah mulai diratakan oleh masyarakat. Kemudian apa namanya? Ini ada beberapa laporan lagi juga. Ternyata kuburan-kuburan palsu, makam-makam palsu itu sangat banyak. Termasuk di daerah Brebes, ada kabar lagi dari daerah Rembang
ada oknum daripada Ba'ali membuat makam palsu, dan yang jadi aneh itu masyarakat sudah sering ziarah tahlilan setiap malam Jumat. Itu sudah ada tahlilan setiap malam Jumat, itu ratusan orang. Itu yang datang sudah ratusan orang kiai di situ. Itu masyarakat setempat dan para sesepuhnya ngadu sama kiainya, kiainya ngadu sama saya. Itu makam itu dibuat oleh oknum Habib, dan itu sebetulnya bukan gundukannya, itu bukan makam, tapi itu adalah pembuangan kotoran sapi. Ini mohon maaf kiai, ini bukan dunia maya. Ini laporan langsung nyata dan saya diberikan fotonya. Seperti halnya di Brebes juga diberikan fotonya makam palsu. Jadi yang pertama kali kita kita bangun bahwasanya ini sudah bukan fitnah di dunia maya lagi. Ini sudah dunia nyata. Kita ini sudah menghadapi satu orang lawan yang nyata, bukan maya lagi nyata. Kalau kita menganggap maya itu salah, itu sebuah kemunduran bagi saya. Saudara-saudara sekalian, cuma ada framing yang dibangun ketika kita itu menangani persoalan kebangsaan dalam rangka membela bangsa, leluhur dan sejarah. Ya, cuma kebenaran ini dilakukan oleh oknum-oknum Ba'ali, ya kan? Kebetulan juga beberapa oknum Ba'ali itu sudah ada yang jadi orang besar dan sudah ada yang jadi kiai sehingga kalian itu jadi muridnya. Ini artinya di framingnya apa? Di framingnya kita ini dianggap ekstrim. Kita ini dianggap ekstrim. Itu persis pada waktu zamannya Belanda. Belanda itu memframing daripada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para ulama, para kiai di dalam rangka merebut kembali tanah air dan bangsa Indonesia. Itu di framingnya sebagai para ekstremis. Dianggapnya ekstrim, dianggapnya pemberontak. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan fatwa daripada mufti Belanda, yaitu adalah Habib Utsman bin Yahya, yang mengatakan bahwasanya perjuangan orang-orang Indonesia dianggap batil dan itu dianggapnya bukan pemberontakan dan itu kesesatan. Maka akhirnya Belanda memframingnya adalah para ekstremis. Lah, sama juga dengan kita ini. Ini kita juga menghadapi satu hal yang sama, di mana saudara Indonesia sudah dikaburkan, di mana makam-makam sudah dipalsukan, dan itu bukan dunia maya, ini nyata. Saya sering sekali, saya sekarang sedang berjuang dengan Raden Sudibyo ini dengan alat-alat Mataram. Untuk datang kemari, Raden Sudibyo ini sangat luar biasa. Datang kemari, paling sibuk beliau itu, meluangkan waktunya tiap hari, tiap malam, jam 3 malam masih ada di tengah-tengah kuburan, di dalam rangka meluruskan sejarah yang telah dibengkokkan. Dari mulai Sumodiningrat, bagaimana mungkin Sumodiningrat, KRT Sumodiningrat itu dianggap sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Kemudian juga di mana seluruh kekancingan yang ada di keraton itu, yang namanya KRT Sumodiningrat mengatakan bahwa itu adalah makamnya ada di Jejeran dan sudah masih ada juru kuncinya dan sejarahnya masih tercatat. Tapi ada beberapa oknum Ba'ali itu merubah dengan seenaknya bahwasanya Sumodiningrat ini adalah Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Makam yang ada di Jejeran itu adalah makamnya Ahmad bin Toha, jadi saudaranya Habib Hasan. Ini kan kacau, Pak. Sekarang saya tanya, ini yang ekstrim mana? Ini yang ekstrim mana? Kalau Anda itu menganggap kita itu ekstrim, saya tanya, ini pembelokan sejarah yang sangat tidak dibenarkan, dan itu bisa dianggap sebagai sebuah kejahatan sejarah. Itu sebuah kejahatan. Sudahlah, KRT Sumodiningrat itu makamnya dibelokkan ada di Semarang. Sudahlah, kemudian makam yang di Jejeran asli KRT Sumodiningrat dibelokkan kepada Habib Ahmad bin Toha.
Saudara-saudara, sekarang Allah sudah membuka semuanya. Membuka semuanya. Kalau saya memahami secara pribadi bahwasanya di zaman akhir ini, di zaman akhir nanti, itu akan suatu rekayasa Yahudi atau makam semua akan terbuka. Saya pertama membaca itu bagaimana kitab Talmud terbuka, bagaimana kitab Taurat dan Injil itu sekarang perubahan lafaz-lafaz yang dirubah itu sudah mulai terbuka. Masyarakat Eropa dan Amerika sudah mulai mengerti dan memahami, bahkan yang aslinya bagaimana sudah mulai ditemukan, sehingga banyak mereka secara sukarelawan, secara sukarela masuk Islam. Jadi mereka masuk Islam bukan karena orang Islam. Mereka mengatakan kalau saya masuk Islam melihatnya orang Islam, tidak jadi masuk Islam karena orang Islamnya beratus. Tapi saya masuk Islam karena saya melihat ajaran saya dari Taurat dan Injil. Ini Injil, kalimat-kalimat itu sudah banyak orang-orang pintar sekarang. Dari bahasa Ibrani-nya, bahasa Suryani-nya diungkap, ternyata Injil itu mengalami satu perubahan yang sangat luar biasa. Di antaranya kata Tuhan diganti Tuhan. Padahal itu hanya beda ternyata itu di dalam tulisan aslinya di Ibrani, di Suryani itu enggak seperti itu. Bukan tegat, tapi the Lord. Lord itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Tapi kenapa diterjemahkan dalam bahasa Inggris tegat Tuhan? Ini masyarakat sudah tahu, sehingga kita semua itu bisa melihat bagaimana perkembangan Islam ada di Eropa, bagaimana perkembangan Islam secara mendadak ada di Amerika. Itu kenapa Allah ini sedang sedang membuka semua borok-boroknya orang Yahudi, yaitu dalam rangka membelokkan sejarah yang ada pada Taurat dan Talmud, termasuk juga sejarah pembelokan terhadap agamanya Nabi Isa, yaitu adalah Injil. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah membuka bagaimana itu Palestina, bagaimana itu Zionis, siapa itu Judaism dan siapa itu Banu Israel. Bahwasanya saudara-saudara sekalian, di samping tadi kata Kiai juga betul apa yang dikatakan dari bahwasanya di Palestina saja belum selesai. Dan begitu juga kita memahami Israel bagaimana? Apakah seluruh Bani Israel itu setuju terhadap pencaplokan Palestina? Oh tidak. Ini harus dipahami. Siapakah itu yang ingin mencaplok Palestina? Itu ternyata bukan Judaism, bukan Yahudi yang disebut Bani Israel, tapi mereka kelompok-kelompok di luar Judaism yang mengklaim dirinya Yahudi dan mencaplok nama Israel. Sebetulnya mereka menyebut dirinya dengan Zionis. Ini Zionis. Makanya kita jangan aneh kalau seumpama kita ke Palestina, orang Judaism yang belajar Taurat tidak setuju terhadap pencaplokan Palestina. Bahkan mereka mengatakan kembalikan Tel Aviv kepada Palestina, kembalikan tanah Palestina kepada masyarakat, dan kami tidak setuju. Judaism benda Banu Israel. Banu Israel itu kan Nabi Yakub. Isra Abdul Allah, Israel Abdullah. Kenapa Nabi Yakub disebut Israel? Karena Nabi Yakub ketika berkenalan bilang maksud saya adalah Israel, ayah Abdullah. Jadi ini ada keturunan Israel, ada Judaism. Judaism adalah orang-orang yang memahami agama-agama Allah dari Taurat, walaupun Taurat itu dirubah. Ada lagi orang yang mengklaim dirinya Yahudi, yang disebut oleh para sejarawan adalah Yahudi Hazari. Yahudi Hazari inilah yang menurutkan di antaranya Yahudi Askenazi, dan Yahudi Askenazi yang Hazari ini sudah ditetapkan oleh para pakar genetika. Jadi kalau Anda protes, Anda protes sama pakar genetika. Kami bukan pakar genetik, tapi mereka yang memahami bagaimana tentang haplogrum, bagaimana perjalanan kromosom, itu mereka sangat pakar. Dan bahwasanya kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kaum Ba'ali itu adalah genetikanya adalah Askenazi dari Hazari. Hazari ini Yahudi tapi bukan dari Nabi Ibrahim, Abraham bukan. Memang kalau seumpama cerita Hazari ini memang agak unik. Uniknya bagaimana? Kalau seumpama kita di dalam Al-Quran, "Falima taqtuluna anbiya Allah in kuntum mu'minin." Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah kalau seumpama kalau seumpama kamu itu orang beriman? Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, am yahsudunan nas bima atahumullahu min fadlih. Apa kalian mau hasud, mau iri terhadap orang yang telah Allah berikan anugerahnya?
Di antara Nabi Ibrahim dikasih kitab dan anak cucunya dari para nabi, para rasul. Kalau bicara konteks Hazari, ini saudara-saudara kalian, di dalam sejarah saya itu mendengarkan apa yang diucapkan oleh di antaranya adalah sejarah perjalanan Dr. Manahim Ali. Itu di antaranya. Itu saudara-saudara ternyata memang itu saudara-saudara kalian, Hazari ini yang memiliki rasa hasud luar biasa terhadap keluarga Yahudi dari Bani Israelnya, yaitu adalah Nabi Ibrahim. Hazari mengatakan, kenapa yang jadi nabi dan dari rasul dari kalangan mereka bukan dari kalangan kami? Bukankah kami lebih tinggi, lebih suci, lebih besar daripada mereka, lebih hebat daripada mereka? Jadi klaim ras paling tinggi itu sudah ada dari orang-orang Hazari sejak dari dulu sampai sekarang. Akhirnya apa? Mereka hasud. Akhirnya apa? Mereka mempercundangi para nabi, para rasul. Nabi dihina, rasul diinjak. Sampai akhirnya banyak yang terbunuh. Ada beberapa orang Yahudi itu membunuh para nabi. Sehari itu 90 nabi dibunuh dari berbagai macam tempat. Subhanallah. Nabi Yesaya juga subhanallah. Nabi Yesaya itu antara Nabi Yahya dengan Nabi Sulaiman, ya. Itu saudara-saudara kalian, begitu ngumpet di pohon itu masuk dalam pohon karena kainnya itu kelihatan, dikejar-kejar oleh kaum Yahudi Hazari. Itu akhirnya digergaji. Nabi Yesaya terbelah menjadi dua. Lah kita mengingatkan bahwa karakteristik mereka itu seperti itu. Jangan anggap bahwa kita itu adalah orang ekstrim, karena itu adalah perjalanan sejarah apa yang disebut oleh Allah, fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran dari perjalanan fasiru fil ardh fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Bagaimana sih kalau kalian berjalan di mana di muka bumi, silakan pelajari sejarah. Itu bagaimana keadaan seperti itu. Saudara-saudara kalian, ini Hazari ini termasuk yang membelokkan daripada kerjasama dengan beberapa raja Damaskus dan orang-orang Roma membunuh Nabi Isa juga, yang tidak Hazari juga. Yang membelokkan sejarah juga sama. Jadi membelokkan sejarah, klaim sebagai ras yang tertinggi itu pada dimiliki oleh Yahudi. Dan menurut pakar genetika itu yang ada di dunia, termasuk juga ada pengakuan dari keluarga Yahudi mengatakan bahwasanya kaum Ba'ali ini adalah genetikanya Yahudi Hazari. Kalau sumpah kita bicara ini, jangan dianggap kita itu ekstrim kepada Habib. Itu bicara hakikat. Qulil haqqu walau kana murran wa la taqtumul haqqu wa antum ta'lamun. Kalian jangan menyembunyikan kebenaran hakikat kalau kalian tahu. Justru Allah menyalahkan kita nanti. Kita harus memberikan pencerahan. Sebab apa? Sebab ini korbannya masyarakat banyak sekali di Indonesia itu. Berawal, jadi bukan masalah perjalanan, masalah seumpama apa oknum-oknum habaib semacam Bahar Smith atau Habib Rizik, bukan sekedar itu. Walaupun mungkin sejarah itu berawal dari situ, tetapi sebetulnya ini adalah sunnatullah di dalam rangka membuka keborongan, membuka borok perjalanan daripada rekayasa dan makar-makarnya orang Yahudi di dunia ini sejak dari mulai zamannya Nabi Ibrahim, sekarang kemudian masalah Taurat, Injil, masalah Palestina, dan di Indonesia ada kejadian masalah Baal. Ini memang harus sudah waktunya terbuka. Jadi ini adalah menurut saya al-harakatul ilahiyah. Ini adalah gerakan Tuhan. Jadi menurut saya sampai kapanpun tidak akan mampu melawan. Sampai kapanpun kita tidak akan mampu melawannya. Dengan cara apapun, karena ini sudah sunnatullah. Ini harus terbuka. Kenapa? Karena ini sudah i'tidal. Wallahu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka terhadap orang-orang yang berbuat melewati batas. Jadi saudara-saudara kalian, apalagi apa yang dilakukan oleh oknum Ba'alwi ini, walaupun itu bukan jadi landasan kita di dalam rangka mengklaim bahwa Ba'alwi itu adalah bukan keturunan Rasul, itu alasannya bukan karena perlakuan oknum, bukan. Jadi seolah-olah kalau selama alasannya kelakuan oknum, seolah-olah kok kenapa oknum yang satu yang salah kok dihukumi semua rata, kan seperti itu. Ada lagi sumpah, kenapa kok yang satu yang salah kok yang lain dikenal semua? Ada yang itu bukan itu.
landasannya bukan itu. Tetapi itu adalah hikmah saja. Ada di dalam usul itu ada sebuah hikmah. Ini hikmah saja. Bahwa hikmahnya pembahasan tentang masalah nasab ini adalah di antaranya ada beberapa oknum habaib yang telah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mata kita. Beliau memiliki kelakuan-kelakuan yang di luar batas, yang sangat bertentangan dengan Al-Quran, hadis, sangat berbahaya bagi bangsa ini dan rakyat ini, dan menurut saya sangat berbahaya bagi agama. Contoh salah satu doktrin ada seumpama mengikuti Habib pasti masuk surga. Ada lagi doktrinnya bahwasanya ikut Quran tidak ada manfaatnya kalau tidak ikut Habib, tetap masuk neraka. Ini menurut saya sudah doktrin seperti sangat berbahaya. Dan yang paling harus memberikan pencerahan itu adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Orang-orang di saat ada satu doktrin-doktrin yang masuk dari manapun yang akan menyesatkan masyarakat, itu orang NU harus berada di garda terdepan untuk meluruskan. Dan itu bukan ekstrim menurut saya. Tidak ada ekstrim. Kenapa? Karena mereka sudah melakukan sangat luar biasa. Kita sudah tahu bahwasanya gerakan-gerakan oknum-oknum habaib ini adalah sudah merambah ke politik. Merambah politik sampai bagaimana gerakan kemarin-kemarin dari FPI lah. Bagaimana Habib Rizik itu mendesain Indonesia seperti ini, yang menyalahi kekancingan daripada apa yang telah diwariskan oleh para leluhur. Apalagi ditambah dengan yang lainnya, dulu juga ada di antara konsep-konsepnya. Itu saudara-saudara sekalian, itu sudah merambah kekuatan politik yang menurut saya sudah mengkhawatirkan. Ada beberapa daerah yang sudah itu sangat luar biasa. Itu sangat susah itu untuk bagaimana memberikan pencerahan itu. Padahal kita itu membahas tentang masalah nasab itu bukan karena kita benci, bukan, tapi memberikan contoh, memberikan kedudukan secara proporsional siapa itu Habib, siapa itu Rasulullah, siapa itu Ali Songo. Bahwa Habib itu tidak bisa disebut cucunya Rasulullah. Kenapa? Karena data-datanya tidak ada. Yang dipelajari oleh para ulama dan para kiai itu saudara-saudara kalian, itu saya tahu sendiri pada waktu pertemuan ada di Bendakar, itu yang dipelajari itu saudara sekalian, itu bukan 1-2 kitab, 250 judul kitab, dan sekarang sudah 280 judul kitab ya. Sudah dibaca itu ya. Itu ternyata tidak menemukan bagaimana ketersambungannya oknum Ba'ali dengan Rasulullah. Jadi permasalahannya kita tidak sedang perang dengan Ba'ali, tidak, mendudukkan habaib pada proporsinya. Habaib ini bukan cucunya Rasulullah, ya kan, seperti itu. Jadi jangan suka mengaku cucunya Rasulullah dan jangan suka mendoktrin masyarakat dengan embel-embel sebagai cucunya Rasulullah karena nasabnya batal. Kecuali kalau mereka bisa membuktikan, silakan. Bukan dalam rangka benci, bukan. Mas Dibyo ini orang Jogja, bukan orang Purbalingga. Maka dari itu yang duduk di sini dari Purbalingga, Mas Dibyo cukup dari pendengar dengan saya. Itu bukan dalam rangka saya itu benci kepada Mas Dibyo, mendekatkan pada proporsinya. Bukan, cuma kan framingnya itu kan ekstrem. Sehingga ada beberapa kadang-kadang gerakan-gerakan yang kadang-kadang menurut saya itu sudah di luar batas. Padahal ancaman-ancaman, buat apa ngancam? Siapa yang diancam? Dan kalaupun seumpama keiman dengan saya itu mati karena ancaman dan dibunuh oleh Anda, gerakan ini gerakan Allah, ini nggak bakal berhenti. Kalian tetap akan merungkan. Karena apa? Karena perbaikan kebatilan, ja'al haqqu wa zahaqal innal batila kana. Kenapa Allah berbicara innal batila kana zahuqa? Itu adalah merupakan satu saran nasihat dari Allah. Jangan sekali-kali berpegang kepada kebatilan, pasti hancur. Dan yang menghancurkan Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalian tuh mengancam saya, mengancam keiman, mengancam Tengku Khori, mengancam orang-orang yang berjuang dalam rangka membela Rasulullah, membela bangsa dan sejarah. Percuma. Kenapa ini akan berlangsung? Bahkan mungkin kalau seumpama ada sesuatu terjadi pada saya atau pada keiman, itu mungkin gerakannya akan lebih dahsyat lagi nanti. Maka dari itu saudara-saudara kalian, ini framing ini harus dihilangkan dulu bahwa kita tidak benci kepada Habib. Oh, saya saudara-saudaranya banyak Habib, saudara-saudaranya Habib. Ponakan-ponakan saya itu banyak Habib. Enggak jadi masalah dan saya tidak pernah benci kepada mereka. Apa? Mendudukan pada porsinya.
Cuma kan permasalahannya kan bukan pada kita, apa? Pada oknum ba'alinya yang tidak mau menerima kenyataan kalau mereka itu bukan cucunya Rasul. Ini yang jadi masalah. Mereka ngancam-ngancam, ngotot-ngotot, benci, keras-keras lah. Akhirnya begitu di sana keras, kitanya keras lagi. Lah, jadi sebetulnya yang ekstrim mana? Saya diiman dengan orang-orang NU tidak pernah bicara nasabnya Habib berapa tahun, udah puluhan tahun, tidak pernah dibicarakan. Tapi para habaib, oknum-oknumnya banyak, akhirnya yang kurang ajar. Contohnya seperti ini. Pada waktu saudara-saudara sekalian tahun 70-an, itu adalah beberapa ada permasalahan di bangsa ini tentang masalah Habib. Yang membela siapa? Yang membela Gus Dur. Yang membela itu Gus Dur. Sangat luar biasa Gus Dur membela habaib. Saya tahu sendiri karena saya sering bertemu dengan Gus Dur. Tapi apa dibalas oleh habaib? Oknum-oknum habaib membalasnya apa? Gus Dur itu buta mata buta hati di depan masyarakat, diledek, Gus Dur dihina. Sekarang saya tanya, mana yang ekstrim? Anda ini pikirannya jangan terbalik. Jangan karena Anda cinta kepada oknum habib, silakan, barangkali itu guru Anda, silakan. Karena itu guru, kita anggap ulama, al-ulama warasatul anbiya, bukan masalah ba'alwi dan habibnya. Tapi nasab hati-hati, ba'alwi nasabnya batal, dan yang membatalkan bukan iman. Siapa? Ulama-ulama. Sebelum iman sudah banyak. Imam Fakhruddin Ar-Razi, termasuk juga Naqabatul Ashraf yang ada di masjid, yang ada di Jordan, itu Naqabatul Ashraf internasional, itu semuanya membatalkan ibtalun nasab li ali ba'alwi, sudah ada di masjid itu. Di antaranya adalah ketua nakibnya, yaitu Imam Syarif Audah Al-Hasani, mengatakan ibtalun nasab li ali ba'alwi, mengeluarkan surat keputusan membatalkan nasabnya ba'alwi. Jadi ini bukan urusan saya, bukan urusan di iman. Ini adalah urusannya siapa? Ya urusannya ba'alwi dengan literatur-literatur yang ada. Kenapa kalian berbuat seperti itu pada nasabnya Rasulullah? Masalahnya nisbat kepada Rasulullah itu sangat luar biasa. Man intasaba ila ghairi abihi fa huwa mal'unun indallah. Barang siapa yang menisbatkan diri kepada yang bukan bapaknya, maka itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masalahnya. Jadi saudara-saudara kalian, ketika lagi ada lagi saudara-saudara kalian, bagaimana yang namanya Ki Ma'ruf Amin itu membela habaib. Pada waktu ada habaib punya gerakan yang disebut FPI, sampai sebagian orang ada yang mengatakan kalau Ki Ma'ruf itu sudah terpengaruh FPI. Ya kan seperti itu dulu tuh. Sehingga ada kadang beberapa orang NU enggan mendekati Ki Ma'ruf kan. Begitu Ki Ma'ruf sudah keluar dari MUI, barulah kita mendekati Ki Ma'ruf. Pembelaan Ki Ma'ruf terhadap habaib sangat luar biasa. Tapi ketika Ki Ma'ruf itu muncul jadi wakil presiden, ada beberapa oknum habaib yang sangat luar biasa. Ini menurut saya sudah melewati batas. Apa contohnya? Ada oknum habib yang berbicara di depan jamaahnya, sudah menyebut nama Ki Ma'ruf, cuma namanya saja Ma'ruf Amin. Itu disebut dengan binatang yang najis, kiai. Ma'ruf nyuwun sewu nih. Ma'ruf Amin itu babi apa babi? Semua jamaah bicara babi, ribuan jamaah. Babi apa babi? Babi. Ma'ruf Amin babi apa babi? Babi. Sekarang saya tanya, apakah itu tidak akan merusak bangsa? Kalau kita katanya punya adat, kalau kita katanya punya karakter ke Indonesia, kalau kita sudah dibina dan diwarisi oleh makaram Islam, tajam Islam, Majapahit Islam, Priangan Islam, kerajaan-kerajaan kekancingan, adat budaya Nusantara, apakah habib semacam ini tidak akan merusak di Indonesia ini? Saya tanya, itu merusak apa tidak? Merusak. Sekarang saya tanya, apakah kalau kita melawan mereka, apa kita dianggap ekstrim? Kalau Anda menganggap kita ekstrim, Anda pikirannya terbalik. Berarti Anda secara tidak langsung rela bangsa ini dihancurkan oleh mereka. Kan seperti itu. Kita ini tidak rela bangsa ini dihancurkan oleh mereka. Dan mereka itu nyuwun sewu. Ini sudah terbaca bahwasanya mereka itu bukan gerakan sembarangan. Ini sudah sistematis dan terorganisir. Kita sudah melacak, bahkan kita sudah kerjasama dengan beberapa anggota BIN.